Tai semuanya. Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan membahas topik yang selalu ada di benak semua orang, apakah itu yakin? Anda tahu, ini pertanyaan yang sudah sering ditanyakan, dan terbuka untuk berbagai interpretasi. Jadi, mari kita telusuri apa artinya yakin, dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita, baik itu keputusan yang kita buat, tujuan yang kita perjuangkan, atau keyakinan yang kita pegang. Yakin berarti memiliki keyakinan, dan kepastian. Ini tentang mengetahui bahwa kita telah melakukan riset, mempertimbangkan pilihan kita, dan telah sampai pada kesimpulan yang tepat. Yakin juga berarti terbuka terhadap perubahan dan pertumbuhan. Ini tentang menjadi cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan informasi baru, dan bersedia mengevaluasi kembali keputusan kita jika perlu. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini dalam mengeksplorasi topik yang menarik ini. Jika Anda menikmati video ini, silahkan beri acungan jempol, subscribe dan komen. Jangan lupa berlangganan kanal kami untuk konten yang lebih menggugah pikiran. Tetaplah penasaran dan teruslah menjelajah. Jadi, ketika kita bertanya, apakah itu yakin atau percaya, dengan syarat keyakinan itu tidak mengandung sedikit pun keraguan, namun ketika masih ada sedikit keraguan, maka disebut sandugan. Jika masih setengah-setengah, disebut sek 50-50, sementara jika lebih banyak ragunya, disebut waham. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam kitab Al-Kamus Al-Muhit, yakin yaitu hilangnya keraguan, dan dalam kitab At-Tarifat oleh Imam Al-Jurjani, yakin yaitu benar-benar percaya kepada hal-hal yang gaib dengan dihilangkannya sikap ragu-ragu. Yakin merupakan kata serapan dari bahasa Al-Quran yaitu yakin. Bahasa Indonesia menyerapnya dan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan percaya tahu dan mengerti sungguh-sungguh. Yakin juga terkadang dimaknai sebagai sebuah kepastian. Sementara yakin secara bahasa dalam Maqyis Al-Lughah mempunyai arti asal, hilangnya keraguan, dan memang yakin merupakan antom dari ragu. Berbicara mengenai term yakin, Al-Quran setidaknya membicarakan kata yakin dan yang seakar dengannya sebanyak 28 kali, 14 kali dalam bentuk kata kerja, sisanya berbentuk kata benda. Selanjutnya kata yakin dalam Al-Quran mempunyai 5 ragam makna. Sejatinya semua maknanya berdekatan, hanya penekanan dan arti yang dinilai tepat ada 5. 5 makna itu sebagai berikut. Pertama, berarti benar. Makna ini bisa didapati dalam Qiyas Al-Naml 27, 22 bintang kedua, bermakna mempercayai. Percaya juga mengandung makna pembenaran, sehingga seseorang yang mempercayai pastilah membenarkan apa yang ia percaya. Arti ini banyak didapati ketika yakin berbentuk kata kerja yakni, dan mereka sangat mempercayai keberadaan akhirat. Qiyas Al-Baqarah 2, 4. Ketiga, berarti mati. Al-Quran menyebut mati dengan redaksi yakin, sebab kematian merupakan sesuatu yang pasti. Mengingat kata yakin dengan kata pasti masih satu arti, sehingga kematian merupakan kepastian yang harus diyakini kebenarannya. Term yakin yang berarti dalam Al-Quran ada di 2 tempat yakni Qiyas Al-Hijr 15, 99 dan Qiyas Al-Mudatsir 74, 47. Keempat, bermakna nyata. Sesuatu yang nyata pastilah akan mengundang yakin. Arti nyata ini bisa didapati dalam Qiyas Al-Takatsur 102, leman kelima, berarti mengetahui atau mengerti ilmu pengetahuan. Pastilah suatu keyakinan didasari oleh pengetahuan, seseorang tidak akan yakin jika dia tidak benar-benar mengerti. Di dalam tasawuf, istilah yakin mengacu kepada ketetapan hati kepada Allah berdasar ilmu yang tidak berubah, tidak bisa dibolak-balik, dan tidak lenyap ketika ada guncangan dan keraguan. Keyakinan ini tercermin, misalnya, dari pribadi Ali bin Abi Thalib yang pernah menyatakan, bahkan jika selubung antara yang tampak dan yang tidak tampak diangkat, keyakinanku tak akan bertambah. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang mempunyai keyakinan yang kuat, ia pasti dapat berjalan di atas air. Tanda-tanda yakin. Tanda-tanda bahwa ada keyakinan dalam hati seseorang, setidaknya ada 3. Pertama, tidak menggantungkan harapan kepada makhluk. Kedua, tidak mengharap pujian ketika memberi. Ketiga, tidak mencaci atau menggerutu ketika ditolak. Salah seorang pembesar tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, memberikan nasihat, wahai anak Adam, salah satu tanda kelemahan imanmu adalah engkau lebih percaya pada sesuatu yang ada di tanganmu daripada yang ada dalam genggaman kekuasaan Allah Azza wa Jalla.
Kedudukan yakin-yakin merupakan makam spiritual yang dicapai dan dialami oleh orang-orang yang melewati jalan ma'rifat atau mengenal Allah. Untuk mendapatkan atau sampai pada tahapan keyakinan, seorang yang meniti jalan Allah salib di awal. Perjalanannya mesti berusaha melakukan sesuatu yang diperlukan untuk mencapainya, baik melalui sumber pengetahuan, observasi maupun meditasi. Namun demikian, hasil akhir dari semua ini adalah murni merupakan berkat dan karunia Allah. Dengan kata lain, manusia tidak mendatangi keyakinan, melainkan keyakinanlah yang mendatangi manusia. Manusia secara aktif mencari Allah, tetapi secara pasif menerima apapun yang Allah berikan. Meskipun demikian, seseorang tidak mungkin mencapai derajat yakin tanpa memiliki pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah dapat diperoleh melalui pandangan yang benar tentang hal-hal dan peristiwa-peristiwa. Kapasitas pemikiran yang benar dan seimbang, kemurnian niat, memikirkan tanda-tanda dari eksistensi dan keesaan Allah, merenungi perbuatannya dan manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Pengetahuan tentang Allah adalah cahaya yang menyinari dunia lahir dan batin, cahaya yang memancar dari segala penjuru eksistensi. Di bawah sinaran cahaya ini, seorang murid melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bebas dari keterbatasan keragaman. Ia menyaksikan kesatuan ilahi dan tenggelam dalam kegembiraan spiritual yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. 3 tahapan yakin di awal perjalanan menuju keyakinan. Seorang penempuh jalan spiritual mungkin akan mengalami kesulitan, tetapi ia akan tenggelam dalam kesenangan dan kedamaian spiritual pada akhir perjalanannya. Hatinya akan dipenuhi cahaya keyakinan yang menghilangkan keraguan dari pikiran dan menyebabkan berembusnya angin kebahagiaan, kepuasan, dan kegembiraan dalam batinnya. Jalan menuju yakin ini sering dipaparkan dan digambarkan oleh para sufi melalui 3 tahapan berikut: bintang ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin ini merupakan istilah tentang ilmu-ilmu yang amat jelas. Yakin merupakan suatu pengetahuan yang orangnya tidak akan dimasuki oleh keraguan secara mutlak. Ilmu yakin adalah keyakinan yang didasari oleh ilmu pengetahuan tentang sebab dan akibat atau melalui hukum kausalita tentang keberadaan Allah SWT. Seperti keyakinan dari para ahli ilmu kalam, contohnya segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ini merupakan akibat dari sebab yang telah ada sebelumnya, bintang dan seterusnya, sebab yang telah ada sebelumnya, yang juga merupakan akibat dari sebab yang lalunya lagi, hingga sampai pada satu sebab yang tidak diakibatkan oleh sesuatu sebab yang disebabkan penyebab pertama atau kausa prima. Dan itulah Tuhan. Bintang ainul yakin adalah keyakinan yang dimiliki oleh orang yang telah melalui tahap pertama, yakni ilmu al-yakin. Sehingga setiap kali orang tersebut melihat hal kejadian, tanpa melewati proses sebab akibat lagi, dia langsung meyakini akan wujud Allah. Sebagaimana ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, tiadalah aku melihat sesuatu, kecuali aku melihat Allah pada sesuatu tersebut. Kemudian ucapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, tiadalah aku melihat sesuatu, kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Lalu ucapan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu, tiadalah aku melihat sesuatu, kecuali aku melihat Allah sesudahnya. Ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, tiadalah aku melihat sesuatu, kecuali aku melihat Allah beserta sesuatu tersebut. Hakul yakin adalah keyakinan yang dimiliki oleh orang yang telah menyadari bahwa alam semesta ini pada hakikatnya adalah bayangan dari penciptanya, sehingga dia dapat merasakan wujud yang sejati itu hanyalah Allah. Sedangkan lainnya hanyalah bukti dari wujud yang sejati tersebut, yaitu Allah SWT. Dalam Al-Risalatul Al-Qusairiyah disebutkan, yakin dalam pengertian istilah mereka ahli tasawuf adalah sesuatu yang adanya disertai dengan syarat bukti argumentasi dalil. Ainul yakin adalah sesuatu yang adanya dengan hukum bayan penjelasan. Hakul yakin adalah sesuatu yang adanya dengan sifat terang. Ilmu yakin untuk pemilik akal, ainul yakin untuk pemilik ilmu, dan hakul yakin untuk pemilik marifat. Al-Risalatul Al-Qusairiyah hal 85. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan terkait perbedaan antara ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Sungguh aku akan memberikan pemisahan 3 tingkatan tersebut dengan orang yang mengabarkan padamu bahwasanya dia mempunyai madu, dalam keadaan engkau tidak meragukan kejujurannya. Lalu dia memperlihatkan madu itu padamu, sehingga semakin bertambah keyakinanmu. Kemudian engkau mencicipinya. Maksud dari ucapan tersebut adalah, yang pertama yakin terhadap kabar,
dari pihak terpercaya merupakan ilmu yakin. Kemudian yang kedua melihat langsung madu itu merupakan ainul yakin. Dan yang ketiga ketika merasakan madu itu merupakan haqqul yakin. Dalam perspektif tasawuf, tiga tahapan ini digambarkan sebagai berikut. Ilmu yakin adalah keyakinan yang berasal dari pengetahuan, yaitu keyakinan akan semua esensi iman, terutama eksistensi dan keesaan alat yang lahir dari bukti-bukti dan penjelasan, atau melalui observasi dan kajian wahyu ilahiyah dan tanda-tanda Allah di alam semesta. Ainul yakin merupakan keyakinan yang berasal dari pengamatan atau penyaksian langsung, yakni yang lahir dari penyingkapan kasyf dan pembuktian bayan. Ainul yakin adalah terbukanya mata hati atau basiran. Terbukanya mata hati ini merupakan suatu keajaiban dan misteri, serta hanya muncul karena rahmat dari Yang Maha Pengasih. Ini menunjukkan derajat keyakinan yang tidak dapat dideskripsikan. Inilah anugerah Allah kepada hamba-hambanya melalui rahmatnya yang tak terhingga. Ketika ainul yakin mencapai kesempurnaan, sang hamba pun meraih derajat keindahan visi yang di dalamnya ia tidak melihat ada kekurangan pada titik ini. Realitas sesuatu menjadi nyata bagi para penempuh jalan spiritual, ia akan sampai ke makam, di mana dia berjalan dalam dunia murni ilahiyah yang belum pernah terlihat atau terbayang, atau didengar oleh telinga manusia. Haqqul yakin, atau keyakinan hakiki, yang berasal dari pengalaman langsung, yaitu yang lahir dari penyaksian. Seorang sufi yang memandang dengan mata haqqul yakin akan melampaui semua barang buatan dan makhluk-makhluk, dan melihat Tuhan tanpa bagaimana dan mengapa, serta tanpa tirai apapun. Keyakinan ini berasal dari pertolongan Allah dan kedekatan dengannya. Tanpa selubung dan sebuah jalan yang istimewa, dalam haqqul yakin, ainul yakin tidaklah ada artinya sama sekali. Namun bagi kegelapan duniawi, ia dikatakan cahaya yang begitu terang dan memuaskan, sehingga pada awalnya ia hampir tidak menyisakan ruang bagi munculnya konsepsi tentang cahaya yang lebih terang dari cahaya itu, yakni haqqul yakin.